Berlatar di desa bernama Konoha, terlihat pemandangan yang sangat memprihatinkan. Kehidupan rakyat yang dipenuhi kesengsaraan, kelaparan, pajak mencekik, kerakusan para penguasa korup, serta hutang negara yang menumpuk. Para penguasa seolah menutup mata terhadap penderitaan itu. Puluhan ribu nyawa telah melayang tanpa pernah dimakamkan dengan layak. Sementara, mereka yang masih hidup diperlakukan tidak lebih dari sekedar hewan peliharaan. Cerita kemudian berfokus pada seorang ronin hebat tanpa tuan bernama Hasuda. Ia dikenal sebagai sosok yang muak terhadap para petugas yang semena-mena kepada rakyat. Saat melihat mereka bertindak kejam, Hasuda dengan berani mendorong para petugas itu hingga terjatuh ke tempat pembuangan. Di tengah kondisi itu, Hasuda melihat seorang ibu dan anak perempuan yang tampak tak berdaya. Tanpa ragu, ia pun memberikan rengginang yang selalu ia bawa, serta sehelai kain untuk melindungi tubuh mereka dari terik matahari. Di dalam era ini, rakyat kebanyakan dipaksa bekerja tanpa upah, dengan alasan mereka gagal membayar tunggakan pajak. Selain itu, jika mereka berhutang pada rentenir, dan jika tak sanggup membayarnya, maka anak gadis mereka akan dirampas sebagai ganti tanpa sedikit pun rasa belas kasihan. Pada suatu malam, pihak keamanan Konoha mendatangi sebuah rumah yang sebelumnya telah didatangi oleh rentenir. Meski berdalih menjaga ketertiban, mereka justru menggasak sisa harta dari para rentenir tersebut. Di dalam rumah itu, mereka bertemu seorang remaja dalam kondisi terikat. Ia bernama Seizo. Mereka pun menolong remaja itu, namun karena tidak terima dengan perlakuan para penjahat sebelumnya, ia pun menyerang rombongan. Meski ia seorang diri, ia mampu melawan para rombongan tersebut. Namun pada akhirnya, ia berhasil dilumpuhkan dan dibuat pingsan oleh kepala keamanan yang bernama Doken. Melihat keberanian Seizo, Doken pun menangkapnya. Ia pun memutuskan untuk membawa Seizo ke markas mereka. Di pagi harinya, tepatnya di markas Doken, muncullah Hasuda. Ternyata, Hasuda adalah rekan lama Doken sejak keduanya masih sama-sama menjadi ronin. Di sana, Doken memang sengaja meminta Hasuda untuk mengamankan para ronin yang berniat memberontak terhadap kesogunan. Namun, Hasuda justru memaklumi niat pemberontakan itu sebagai bentuk protes atas pajak yang mencekik dan kelaparan yang merajalela. Tapi meski demikian, Hasuda tetap bersedia mempertimbangkan permintaan Doken dengan bayaran yang telah disepakati. Ketika melihat tawanan Seizo terikat, Hasuda bertanya tentang identitas remaja tersebut. Doken pun menjelaskan bahwa ia menemukan Seizo saat patroli dan melihat potensi besar dalam dirinya yang menggunakan tongkat. Mendengar itu, Hasuda pun langsung yakin dan memutuskan membeli Seizo dengan memotong sebagian bayarannya. Hasuda kemudian melanjutkan perjalanan bersama Seizo. Di tengah perjalanan, Seizo mencoba menyerang Hasuda. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menghadapi keributan di sebuah pos penyeberangan, tempat rakyat diwajibkan membayar pajak untuk melintas. Karena tarifnya terlalu mahal, tak seorang pun sanggup membayar, termasuk Hasuda. Tanpa ragu, Hasuda pun memilih jalan pemberontakan. Ia menghabisi seluruh petugas di pos tersebut sehingga rakyat bisa melintas tanpa membayar. Dalam kemarahannya terhadap sistem kesogunan, Hasuda memerintahkan Seizo untuk mengambil seluruh uang di kantor penyeberangan dan membakar tempat itu hingga habis. Namun, aksi mereka ternyata dimata-matai oleh wanita misterius yang menyamar di sana. Sementara itu, di Istana Shogun, penguasa tengah membahas cara mengatasi kelaparan yang melanda berbagai desa. Salah satu dari mereka mengusulkan agar Shogun memberikan bantuan langsung kepada rakyat. Namun, Shogun justru tampak tidak tertarik dengan pembahasan tersebut dan memilih sibuk menata taman, seolah penderitaan rakyat bukanlah hal penting baginya. Tak lama kemudian, Doken datang ke istana untuk melaporkan bahwa para ronin berencana menyerang Konoha sebagai bentuk protes atas pajak dan kelaparan. Mengingat itu, para penguasa pun memerintahkan Doken untuk menghentikan rencana tersebut sebelum kekacauan terjadi.
Sebagai seorang Ronin, Hasuda jarang menetap di satu tempat dan terus berpindah wilayah. Dalam perjalanan bersama Seizo, mereka melihat sekelompok Ronin menyerang warga sebuah desa. Hasuda pun segera turun tangan menolong para penduduk. Singkat cerita, setelah membantai para sekelompok Ronin, Hasuda dan Seizo disambut dengan jamuan tulus oleh warga, termasuk kepala desa. Di sana, Hasuda menanyakan apakah mereka berniat ikut dalam pemberontakan. Satu persatu warga mengeluhkan pajak yang mempertaruhkan istri dan anak perempuan mereka, serta kelaparan yang mengancam kehancuran desa. Mendengar jawaban itu, Hasuda memperingatkan agar mereka menyerah saja, karena pemberontakan tanpa persiapan hanya akan membawa kematian sia-sia dan malah membuat istri serta anak mereka lebih sengsara. Di tengah keceriaan itu, Hasuda meminta mereka untuk bersabar. Jika waktunya sudah pas, ia berjanji akan mengajak mereka berjuang bersama. Hasuda kemudian memberikan hiasan rambut kepada para wanita desa dan memasangkannya pada salah satu dari mereka. Kedatangan Hasuda kembali menghadirkan harapan dan senyum di tengah penderitaan panjang yang mereka alami. Di keesokan harinya, Seizo yang tengah bermain gelut-gelutan bersama anak-anak desa didatangi oleh Hasuda. Di sana, Hasuda menyampaikan bahwa Seizo tidak perlu lagi mengikutinya, karena status budaknya telah dilepaskan sepenuhnya. Namun, di luar dugaan, Seizo justru meminta Hasuda untuk menjadikannya sebagai murid. Ia mengungkapkan keinginannya untuk menjadi seperti Hasuda, seorang Ronin bebas yang bisa pergi kemanapun dan menolong banyak orang. Melihat ketulusan itu, Hasuda pun mengajukan satu syarat, yaitu Seizo harus menyerahkan 1 tahun hidupnya untuk menjalani latihan. Tanpa ragu, Seizo pun menyetujuinya. Naritai! Onegaishimasu! Setelah itu, Hasuda dan Seizo berpamitan kepada warga desa untuk melanjutkan perjalanan. Di dalam perjalanan, Hasuda berhenti di suatu tempat dan minta Seizo menggali uang yang sebelumnya ia kubur. Uang itu lalu Hasuda bawa ke koperasi desa untuk ditabung. Setelah dari koperasi, Hasuda menjelaskan makna uang yang ia simpan di koperasi dan memberi Seizo PR sebuah pertanyaan tentang apa yang bisa menggerakkan manusia selain uang. Seizo pun belum memiliki jawaban. Singkat cerita, saham tabungan uang tersebut justru diberikan Hasuda kepada guru bela dirinya sebagai bayaran agar ia bersedia melatih Seizo. Dan di tempat inilah Seizo akan ditempa selama 1 tahun ke depan. Sementara Hasuda memilih kembali ke Konoha untuk mengurus hal lain. Latihan pertama Seizo terbilang ekstrim. Ia harus menancapkan paku menggunakan tongkatnya sambil berjalan di atas jembatan goyang di tepi danau. Bagi Seizo yang baru pertama kali menjalani latihan semacam ini, menjaga keseimbangan menjadi tantangan besar. Meski berulang kali terjatuh, ia tidak pernah menyerah dan terus mencoba. Di sisi lain, akibat membakar kantor penyeberangan beberapa waktu lalu, Hasuda kini menjadi buronan pihak-pihak yang merasa dirugikan. Salah satunya adalah rentenir bernama Gyoshin yang kini memburu Hasuda dan Seizo. Gyoshin mencari mereka ke sebuah bar, namun justru bertemu Doken. Tanpa banyak bicara, Doken pun langsung memukul Gyoshin hingga pingsan. Mengetahui Hasuda terlibat pembakaran kantor penyeberangan, Doken pun kemudian mendatangi sebuah pemandian sauna milik seorang pelacur bernama Houji, tempat yang kerap dikunjungi Hasuda. Benar saja, Hasuda ternyata berada di sana dan segera bersembunyi saat mendengar suara Doken memanggil namanya. Doken lalu meminta Houji agar tidak menyembunyikan Hasuda, namun wanita itu dengan cerdik mengalihkan pembicaraan dengan menyinggung hubungan masa lalu mereka. Sebelum benar-benar meninggalkan tempat itu, Doken memperingatkan Hasuda agar tidak lagi membakar tempat umum. Di malam harinya, Hasuda dan Houji bobok bersama sambil membahas masa lalu Houji dan hubungan mereka yang belum benar-benar usai. Waktu pun berlalu. Seizo menunjukkan perkembangan pesat. Ia berhasil menancapkan seluruh paku dalam latihan pertamanya dengan waktu jauh lebih singkat dari perkiraan. Setelah itu ia memasuki tahap latihan berikutnya yakni menghindari 20 pedang bertali yang dilempar secara bersamaan. Latihan ini membuat tubuh Seizo penuh luka sayatan. Karena tak sanggup menahan rasa sakit, Seizo sempat kabur. Namun ia justru dibuat pingsan oleh panah milik Chohei, salah satu murid kepercayaan sang guru.
Setelah sadar, sang guru yang bernama Sangsul memberi Seizo pilihan untuk berhenti jika mereka tidak sanggup. Akan tetapi, Seizo teringat pengorbanan Hasuda yang telah membayar mahal untuk latihannya. Ia pun memilih bertahan meskipun harus mempertaruhkan nyawanya. Seizo terus berlatih tanpa henti. Siang dan malam, perlahan hasilnya mulai terlihat. Ia kini mampu menghindari satu persatu pedang yang sebelumnya kerap melukainya. Bahkan serangan panah mendadak dari Chohe pun berhasil ia hindari. Dengan demikian, Seizo pun dinyatakan lulus tahap kedua pelatihan. Tantangan berikutnya jauh lebih mematikan dan sangat kejam. Sang guru mengadakan sayembara, di mana siapapun yang berhasil mengalahkan atau membunuh Seizo akan mendapatkan uang ribuan yang diikat di tubuhnya sebagai hadiah. Dalam kondisi desa yang dilanda kelaparan, sayembara ini menarik perhatian banyak samurai tangguh. Selama lebih dari 10 hari, Seizo harus bertarung menggunakan tongkatnya melawan orang-orang berbeda tanpa henti. Meski kelelahan, ia tetap berdiri dan belum terkalahkan oleh siapapun. Sampai akhirnya, pada suatu hari para petugas rentenir kesogunan yang dipimpin oleh Gyoshin datang dengan membawa dendam lama. Mereka masih menyimpan amarah atas kebakaran dan masa lalu Seizo yang pernah berada di bawah kendali mereka. Namun kini keadaan telah berbalik. Seizo yang sudah mencapai tingkat master dengan mudah melumpuhkan mereka semua. Setelah membuat Gyoshin dan kelompoknya kapok, datanglah Hasuda menjemput Seizo menandai berakhirnya masa latihan tersebut. Seizo pun mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada sang guru atas semua pelajaran yang ia dapat selama ini. Sebelum berpisah, sang guru berpesan agar Seizo menggunakan kemampuannya dengan sebaik mungkin. Ia juga memberikan sebuah kalung sebagai tanda bahwa Seizo adalah muridnya. Setelah pelatihan berakhir, Hasuda dan Seizo kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah langkah mereka, Hasuda kembali mengajukan pertanyaan lamanya kepada Seizo, yaitu apa yang mampu menggerakkan manusia lebih cepat daripada uang. Sayangnya, Seizo masih belum menemukan jawabannya. Hasuda kemudian mulai bercerita tentang 3 ronin yang babak belur yang pernah ditempeleng oleh Seizo. Mereka adalah Akamasei Shironana Ono, Genzo, dan Umakiri Emontaro. Saat itu ketiganya menolak jamuan makan dan memilih mencari makanan sendiri. Namun Hasuda justru mengajak mereka membantu membagikan sup kepada orang-orang kelaparan. Di tengah kegiatan itu, Hasuda mendengar kisah tentang Seizo dari ketiga ronin tersebut. Seizo digambarkan sebagai seorang pemuda yang pernah mengalahkan mereka. Bergerak lincah seperti belut, gesit seperti rusa, bahkan mampu menundukkan lawan sebesar gunung tanpa satupun luka. Dari situlah, Hasuda menjelaskan kepada Seizo bahwa yang lebih cepat dari uang adalah reputasi, yakni nama yang hidup dari cerita ke cerita. Tanpa reputasi, seorang pejuang tidak akan bertahan lama di dunia yang keras ini. Perjalanan mereka berlanjut hingga tiba di tepi Sungai Hamo. Di sana, Hasuda menemukan kerangka seorang wanita dan anak-anak kecil yang dulu pernah ia beri makan rengginang. Semuanya sudah terlambat, dan Hasuda hanya bisa menyesal. Dengan perasaan berat, mereka lalu melanjutkan langkah menuju sebuah desa. Setibanya di sana, mereka disambut hangat oleh para warga. Seizo diilu-ilukan sebagai pahlawan, namun Hasuda mengingatkan agar mereka tidak melupakan siapa yang telah memberi makan dan perlindungan. Kebahagiaan itu tak bertahan lama. Tuan Tanayoshi datang dengan rombongannya, disusul utusan Doken yang membawa surat berisi perintah resmi. Isinya menuntut Hasuda untuk menghentikan rencana pemberontakan para ronin. Di malam harinya, Hasuda bersama Seizo dan ketiga ronin tersebut menemui para tetua desa bernama Gero. Sang tetua pun langsung menyambut mereka dengan penuh hormat dan minta menandatangani dokumen kesepakatan. Tanpa pikir panjang, Hasuda pun menorehkan cap darahnya menandai bahwa seluruh tanda tangan telah terkumpul dan pemberontakan resmi dimulai. Rencana mereka jelas, dalam waktu 1 bulan, mereka akan membakar seluruh dokumen utang, menghancurkan stasiun bea cukai di berbagai wilayah, dan menantang para samurai dan pejabat bersenjata. Pemberontakan besar kini tinggal menunggu waktu.
Setelah pesta pemberontakan usai, Seizo dan ketiga Ronin tersebut mengucapkan sumpah setia kepada Hasuda. Mereka berjanji akan mengikuti dan melindunginya hingga mati. Meski sebagian dari mereka bergabung demi makanan, Hasuda pun mengingatkan bahwa jalan ini berbahaya dan bisa berujung pada kematian. Namun tidak satu pun dari mereka untuk mundur. Keesokan harinya, Doken menemui Hasuda dan menuntut penjelasan mengapa ia memimpin pemberontakan. Hasuda pun lalu menjawab dengan jujur bahwa ia bertindak karena keadaan dan demi menolong orang-orang yang kelaparan. Doken sempat marah dan menjuruskan pedangnya, namun akhirnya memilih duduk dan berbicara sebagai sosok seorang sahabat, bukan pejabat politik. Hasuda menegaskan bahwa dirinya bukan pemimpin yang lahir dari ambisi, melainkan dari rasa iba melihat penderitaan rakyat. Ia bahkan menawarkan Doken untuk bergabung. Tawaran itu ditolak karena Doken memiliki tanggung jawab sebagai kepala keamanan Konoha, meskipun ia berjanji akan membantu sebagai sahabat. Di hari berikutnya, kelompok-kelompok Ronin lain mulai berdatangan dari berbagai daerah. Kekuatan pemberontak pun semakin bertambah. Sementara itu, dari atas bukit, Hasuda dan Seizo menyusun strategi. Mereka berencana menyerang dari pinggiran Konoha dan bergerak menuju pusat kota dalam formasi bintang dengan target utama para koruptor dan pemilik kekuasaan. Pemberontakan kemudian dijadwalkan pada 3 hari ke depan, saat matahari terbit. Informasi ini disebarkan melalui warga desa dan penduduk lain dari mulut ke mulut. Namun tanpa mereka sadari, mata-mata Doken telah mendengar rencana tersebut. Doken pun segera melaporkannya kepada penguasa yang langsung memerintahkan seluruh pasukan samurai di stasiun Bea Cukai Nanakuchi untuk menghadapi serangan. Di sisi lain, para pemberontak sudah sangat siap, namun Hasuda menenangkan mereka. Ia mengibaratkan diri mereka seperti semut kecil, jika bergerak tanpa rencana, mereka akan diinjak-injak. Oleh karena itu, setiap semut harus menggunakan akalnya untuk bertahan dan menang. Tak lama kemudian, perhatian mereka tertuju pada seorang warga yang melapor bahwa desa Yoshizaka yang telah porak-poranda. Warga pun berlarian mencari keluarga mereka. Seorang pria panik mencari istrinya, sementara seorang kakek terpisah dari cucunya di antara puing-puing. Sang kakek menjelaskan bahwa kehancuran ini adalah perintah Lord Nawa sebagai peringatan bagi siapapun yang berani bergabung dengan pemberontakan. Suasana pun berubah menjadi kacau, penuh ketakutan dan amarah yang membara. Beberapa waktu kemudian, sehari sebelum hari pemberontakan, suasana di Konoha terasa sunyi dan menegang. Para pejabat yang datang merasakan ketenangan yang justru menimbulkan kecemasan. Di saat yang sama, Seizo membawa sepucuk surat kepada Houji sebagai pengingat bahwa Hasuda telah mempercayakan dirinya kepadanya. Ia menyampaikan pesan agar Houji segera bertindak sebelum bahaya benar-benar datang. Houji pun terkejut mendengar kabar tentang kemungkinan serangan di Sonjo, sebab pemberontakan sebesar ini belum pernah terjadi sebelumnya. Seizo menegaskan bahwa Hasuda telah membuka matanya dan ia kini siap membuktikan diri sebagai seorang pejuang. Houji kemudian bertanya bagaimana Hasuda bisa menyeret Seizo ke dalam urusan yang begitu berbahaya. Seizo pun menjawab dengan jujur bahwa Hasuda telah membuka matanya terhadap kenyataan hidup. Tanpa berlama-lama, Seizo pun berpamitan. Namun sebelum pergi, Houji sempat bertanya tentang pengalaman Seizo dengan perempuan. Seizo hanya menjawab dengan senyum datar yang menunjukkan kepolosannya. Singkat cerita, saat kembali menemui Hasuda, tubuh Seizo tampak basah oleh keringat. Dari raut wajahnya, Hasuda sudah menyadari bahwa Seizo baru saja merasakan sentuhan wanita pertama kalinya. Kini di stasiun Bea Cukai, para penjaga bersiap menghadapi kemungkinan serangan pemberontak. Mereka meyakini bahwa para penguasa dan pasukan samurai akan tiba saat matahari terbit. Namun tanpa diduga, dari balik pepohonan hutan, datang suara bergemuruh. Pasukan pemberontak tiba-tiba muncul dan menyerang stasiun tersebut. Emon Taro memimpin serangan dengan membakar bangunan dan menyerukan agar semuanya dihancurkan. Ia juga memperingatkan bahwa para pemberi pinjaman di Nijo akan menerima akibat dari perbuatan korup mereka. Di sisi lain, Doken mulai menyadari bahwa mereka telah tertipu. Pemberontakan ternyata dimulai pada malam itu juga. Pasukan perompak yang dipimpin oleh Seiro dan Kenzo kemudian berpencar untuk mengajak warga desa bergabung. Mereka mengancam menghapus hutang sebagai tekanan, menyerukan murka langit terhadap para lintah darat dan mendorong rakyat untuk mengangkat senjatanya.
mulai dari pedagang, hingga petani, hingga akhirnya semakin banyak orang bergabung membentuk pasukan besar yang bersiap menuju ibu kota. Hasuda lalu memimpin pergerakan pasukan dengan sangat hati-hati. Ia menekankan agar tidak terjadi bentrokan langsung dengan samurai atau pasukan Doken. Dari pagoda besar, Hasuda memberi sinyal dengan obor, memandu para pemberontak melewati jalur aman hingga mereka hampir mencapai Nijau. Di saat itu juga, Doken datang menemui Hasuda. Doken akhirnya menyadari bahwa jumlah pemberontak telah melampaui 10.000 orang. Ia pun memahami bahwa ini bukan sekedar pemberontakan, melainkan upaya serius untuk menggulingkan kesogunan. Hasuda pun mengiyakan perkataan Doken dan menegaskan tekadnya untuk membakar tatanan lama dan membangun dunia baru. Setelah itu, Hasuda pun melompat menggunakan tali Flying Fox menuju hutan untuk bergabung dengan para pemberontak dan tidak meladeni Doken dalam duelnya. Pasukan pemberontak kemudian mengepung kuil, menyiapkan api untuk membakar bangunan. Sementara para pejabat sibuk menyelamatkan dokumen hutang dan harta mereka. Meski mendapat perlawanan sengit, para pemberontak berhasil menerobos gerbang. Tujuan utama mereka akhirnya tercapai, yaitu menghancurkan sistem hutang dan membebaskan rakyat dari penindasan finansial. Namun di luar gerbang, pasukan samurai istana menghadang. Panah-panah dilepaskan, tapi para pemberontak segera berlindung di balik gerobak. Setelah itu, mereka membalas serangan dengan batu dan senjata sederhana. Sementara pejabat Kyosin yang diburu Emontaro melarikan diri untuk meminta bantuan. Pertempuran semakin memanas. Geromon terkena beberapa tusukan. Namun situasi berbalik saat Seizo muncul dan menjatuhkan para samurai berkuda. Gak cuma itu, Hasuda juga hadir di tengah kekacauan. Ia memimpin pemberontakan dan berteriak agar seluruh surat hutang untuk dibakar. Tak lama pasukan Doken tiba dan perang besar pun terjadi. Hasuda memerintahkan Seizo untuk menghadapi tangan kanan Doken, sementara Cho dan Kokichi membantu dengan membagikan pedang kepada rakyat. Dengan keberanian dan strategi, pasukan pemberontak berhasil mengumpulkan serta membakar seluruh dokumen hutang. Kekacauan itu terjadi sampai pagi. Namun di situ Hasuda dan pemberontak dengan berani berhadapan langsung dengan pejabat korup Nawa yang baru selesai pesta. Situasi pun kembali menjadi sangat berbahaya. Hasuda terus maju melawan banyak musuh sekaligus. Tapi sayangnya ia hampir tumbang di tangan Doken. Untungnya Seizo tampil sendirian dan menumbangkan musuh satu persatu dengan kemampuan tempur yang luar biasa. Seizo berhadapan langsung dengan Doken dan membuatnya kewalahan. Hingga akhirnya Hasuda memanfaatkan kelengahan Doken dan berhasil menancapkan tusuk rambut milik pendiang putri dan Suki ke leher Nawa. Setelah kemenangan itu, mereka lari ke tepi sungai dan mengobati luka Hasuda. Namun tak lama, Doken datang menuntut kepada Hasuda agar diserahkan ke kaisaran. Seizo pun bersiap melawannya. Namun Hasuda memberi pesan terakhir kepada Seizo agar bersabar dan menunggu saat yang tepat, menekankan bahwa strategi dan kesabaran adalah kunci dari perjuangan. Tapi takdir berkata lain. Seizo akhirnya pergi sambil membawa kenangan tentang Hasuda dan semua yang telah diwariskan kepadanya. Sementara itu, tamat. Ending yang sangat... Bentar, kayak pernah dengar Desa Konoha ya? Oh...